Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, keajaiban kembali terjadi. Ya, di tengah prediksi dan analisa yang menyebutkan bahwa harapan terhadap lonjakan harga emas telah usai, seiring posisi yang dinilai telah overbought, kembali harus berantakan. Buktinya harga aset safe haven tersebut kembali menunjukkan tajinya dengan melonjak hingga lebih dari 2% pada perdagangan Rabu 4 Januari 2026 kemarin. Sehingga kembali mampu mengamankan level psikologis 5.000-an dengan nyaman bertengger di posisi 5.044,74 dolar AS per troy ounce. Laju penguatan ini meneruskan tren serupa yang terjadi sehari sebelumnya, di mana harga emas telah melompat hingga 5,9% sekaligus memperbaiki rekor kenaikan harian terbesar sejak November 2008 silam. Dengan performa positif ini, pelaku pasar finansial global pun kini mulai berani menebar harap bahwa harga logam mulia ini bakal kembali bisa meraih posisi tertingginya sepanjang sejarah yang terjadi pada Kamis 29 Januari lalu di level 5.594,82 dolar AS per troy ounce. Capaian ini untuk sekian kalinya tentu membuat publik dunia kembali terheran-heran. Pasalnya sejak setahun terakhir harga emas terus ngebut tak terbendung. Dengan akumulasi penguatan sepanjang 2025 tercatat mencapai 61%. Bahkan jika turut memperhitungkan lonjakan harga sepanjang 2026, maka total porsi peningkatan harga emas global terhitung mencapai 83%. Dengan porsi pertumbuhan yang sangat tebal tersebut, pendapat analis finansial global pun terbelah. Sebagian menilai bahwa posisi harga emas yang ada saat ini sebagai sebuah paradoks yang tidak masuk akal, dengan porsi lonjakan yang tidak bisa dijelaskan dengan pendekatan teori apapun. Karenanya, kalangan analis ini meyakini bahwa satu-satunya penopang lonjakan harga emas adalah kepanikan, di mana masyarakat dunia semakin dibikin khawatir dengan perkembangan internasional dewasa ini. Baik dari sektor geopolitik, kondisi finansial yang dibebani utang menggunung, hingga tekanan dari perubahan iklim yang semakin tak menentu. Dengan asumsi demikian karena ditopong oleh rasa panik, maka harga emas saat ini diyakini telah mengalami bubble yang sangat parah, sehingga diperkirakan tinggal menunggu keruntuhannya datang, sehingga harga bakal kembali jatuh. Prediksi ini dalam beberapa waktu lalu seperti telah menemukan buktinya, dengan tren harga emas sempat merosot meninggalkan level psikologis 5.000-an dolar per troy ounce lantaran dibebani aksi jual seiring harga yang telah membumbung dalam setahun terakhir. Namun sekali lagi, proyeksi konvensional tersebut terbantahkan, dan sebaliknya Bank Investasi Global JP Morgan justru kembali menata analisanya dengan nada optimistis, di mana harga dunia diproyeksikan bakal mampu mencapai level 6.300 dolar AS per troy ounce pada akhir 2026 mendatang. Proyeksi ini bahkan jauh lebih progresif dibandingkan Goldman Sachs yang sejak Januari lalu telah dengan percaya diri menyatakan bahwa harga emas dunia bakal mencapai 5.400 dolar AS per troy ounce pada akhir 2026. Sebuah ramalan justru bahkan telah terwujud dalam waktu yang kurang dari sebulan saja. Maka pertanyaan yang sama pun kembali mengemuka. Apakah posisi harga emas saat ini masih masuk akal dan cukup sehat untuk dapat berlanjut di masa mendatang? Atau justru lonjakan ini merupakan hasil gorengan bandar? Dan bahkan sebagian pihak juga mulai berani berspekulasi bahwa lonjakan harga emas tak lebih dari akal-akalan Amerika Serikat. Yang seperti kita tahu, perekonomiannya telah dalam tekanan kuat seiring posisi utangnya yang terus membengkak hingga mencapai 38 triliun dolar AS atau setara dengan 637.393 triliun rupiah. Dalam konteks ini, sebagian pihak berspekulasi bahwa pihak AS secara sengaja menghembuskan berbagai isu global yang sekiranya bisa memantik kekhawatiran masyarakat, sehingga dapat memantik diborongnya komoditas emas yang selama ini dipercaya sebagai aset paling aman dan dapat diandalkan ketika kondisi krisis menyerang. Analisa berbasis spekulasi ini didasarkan pada fakta bahwa AS merupakan pemilik cadangan emas terbesar di dunia, dengan kepemilikan mencapai 8.133 ton hingga pertengahan 2020 lalu. Sehingga dengan tren harga yang terus melonjak, maka dapat disimpulkan bahwa AS menjadi pihak yang paling diuntungkan. Karena nilai aset cadangan yang dimilikinya dengan sendirinya juga ikut terkerek naik. Namun tentu karena sifat analisa tersebut yang berspekulatif, maka tidak ada cara yang bisa ditempuh untuk membuktikannya. Namun setidaknya dasar analisa harga emas yang bisa dipertanggungjawabkan dapat kita ambil dari riset JP Morgan yang telah dirilis awal Februari 2026 lalu. Dalam rilis tersebut, JP Morgan menyebutkan bahwa tingginya permintaan emas dunia kini ditopang dengan dua kekuatan utama, yaitu dari kalangan investor institusi dan juga kebutuhan dari bank sentral untuk memperkuat posisi cadangannya.
Dengan asumsi tersebut, JP Morgan bahkan berani memperkirakan bahwa total kebutuhan pembelian emas oleh bank sentral secara total pada 2026 ini bakal mencapai 800 ton, di mana porsi kebutuhan tersebut dinilai masih cukup bersih, tertib secara struktural, karena merupakan bentuk diversifikasi berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan detail analisa demikian, JP Morgan pun meyakini bahwa kalaupun pada titik tertentu posisi harga emas juga dapat terkoreksi, seiring dengan peluang pelaku pasar yang ingin mengentas keuntungan dari pasar, namun JP Morgan yakin bahwa tren koreksi bakal hanya terjadi dalam porsi yang terbatas dan hanya membentuk kurva volatilitas harga dalam jangka pendek saja. Praktis, keyakinan JP Morgan dalam menyusun proyeksinya dengan sangat progresif tersebut menjadi wacana penyegar yang relatif jauh berbeda dengan pandangan konvensional yang masih percaya bahwa lonjakan harga secara drastis tidak akan bisa terjadi selain karena posisi bubble sehingga setiap saat berisiko meledak dan jatuh. Yang jadi pembeda, JP Morgan membangun keyakinan progresifnya dengan menempatkan bank sentral sebagai pusat analisis. Dengan menjadikan keberadaan bank sentral sebagai pembeli strategis yang dengan kekuatan finansialnya tentu bakal memberikan fundamental permintaan yang kuat terhadap emas. Proyeksi berani ini didasarkan JP Morgan pada data beberapa tahun terakhir di mana porsi pembelian emas oleh bank sentral secara konsisten selalu melonjak. Dengan satu persatu bank sentral dari banyak negara mulai mendiversifikasi cadangan valuta asingnya dari semula berbasis dolar AS menjadi kepemilikan emas fisik. Strategi ini didasarkan pada kesadaran bahwa cadangan dalam bentuk dolar AS tidak lagi aman di tengah tingginya risiko geopolitik dan juga dinamika volatilitas nilai tukar mata uang asing. Karena bagaimanapun, emas menjadi pilihan paling menarik dan realistis karena nilainya yang bersifat borderless alias tidak terikat oleh sekat kenegaraan. Ya, emas tidak pernah memiliki bendera, emas tidak pernah mengenal untung atau rugi kurs. Harga emas dapat diterapkan secara presisi dan adil, meski diperjualbelikan secara lintas negara. Sebuah kondisi kesetaraan yang tidak mampu dijawab oleh keberadaan uang kertas. Maka sebuah kesadaran baru muncul. Posisi uang pun oleh sejumlah pihak dinilai telah jauh melemah dan berpotensi ditinggalkan oleh komunitas finansial global. Dan jawaban dari itu semua adalah emas. Jadi sudah berapa banyakkah cadangan emas yang Anda miliki? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.